Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini aku pengen olahraga, jalan-jalan pagi aja ya, karena udah lama nih nggak jalan kaki. Jadi ini aku ke taman ya. Ini lihat taman belakangnya. Sekitar tadi nyetir sih, sekitar 15 menit lah ya nyetir dari rumah. Ya udah, ikutin aja jalan-jalannya. Di sini jam 8 pagi, matahari baru terbit lah ya istilahnya. Jam setengah 8 biasanya di sini matahari terbit. Ya jam 8 juga ya masih sunrise lah ya. Becek nih jalannya. Jadi taman ini sebenarnya taman ini populer untuk tempat piknik ya. Kalau lagi summer, karena sekarang lagi winter ya, jadi orang-orang nggak ada yang piknik. Cuma ini bagus untuk tamannya, bagus untuk olahraga ya, jalan pagi atau lari-lari atau naik sepeda. Aku pernah dulu kesini sekali pas summer ya, naik sepeda, tapi dulu itu muter-muter taman ini lumayan bagus, enak olahraganya ya gitu. Kita ke arah sini. Ya, jadi di Toronto ini banyak taman-taman ya untuk green space atau ruang hijau ya, dan untuk rekreasi ya. Kalau mau piknik atau olahraga gitu ya. Jadi di sini banyak banget taman. Gampang nyarinya. Dan taman ini pasti rame kalau udah musim panas atau summer ya. Rame banget. Ini becek banget, jadi aku lihat sini aja deh. Karena orang-orang tuh pada piknik atau anak-anaknya pada main-main gitu. Nah, di sini juga ada sungai nih, lihat. Tuh, lihat sungainya di taman. Taman ini nama tamannya ini Sunnybrook ya. Sunnybrook Park. Deket taman ini juga ada rumah sakit besar ya. Nama rumah sakitnya ya Sunnybrook juga. Jadi deket banget sama ini, kayaknya gedung ini nih. Itu kayaknya gedung rumah sakit itu kayaknya. Namanya Sunnybrook Hospital. Rumah sakit ternama sih di Toronto itu, Sunnybrook itu. Dan ini deket rumah sakitnya ada taman gini. Tuh. Ya, lanjut lagi yuk. Nih pemandangannya bagus ya. Nanti kita jalan ke arah sana tuh, ngikutin orang-orang ya. Ngikutin aliran sungai. Nih sungainya. Pohon-pohonnya pada botak semua ya, karena lagi winter jadi nggak ada daunnya. Tuh. Ya. Ya, di taman ini juga ada fasilitas toilet atau washroom ya, ini toiletnya nih. Ini itu ada tanda-tandanya, nih tanda-tandanya lihat. Kalau ke sana Sunnybrook Park. Ini sana. Nah, kalau ke sini Bata Trail. Ya kita lewat sini deh, nyoba. Tenang di sini, suasananya nggak berisik. Ya, dengerin suara air aja nih di sungai nih. Tuh sungainya. Gitu.
Jadi pemerintah ini di sini kan lagi lockdown. Pemerintah ini menganjurkan kita untuk sempatkan olahraga di tempat-tempat seperti ini ya, di outdoor gitu ya. Jadi mereka tuh tidak menganjurkan untuk ke mall atau ke tempat-tempat yang indoor, apalagi kalau olahraga indoor gitu ya, tidak dianjurkan. Dan himbauannya ya untuk beginilah, jalan kaki di luar gitu ya, taman-taman ini dimanfaatkan gitu kata pemerintah kemarin itu. Apalagi sekarang kan udah musim dingin gini kan, orang bawaannya pengennya ke dalam ruangan aja ya, ke indoor, karena kan ada heater ya. Jadi orang pada males kali ya ke taman kayak gini, kan dingin ya. Kalau aku sih sebenarnya yang penting ya ini ya, pakai jaketnya tuh yang tebel, pakai topi, pakai sarung tangan ya, bisa sih kuat jalan kaki untuk olahraga aja gitu. Tapi nggak tahu deh nih kalau udah Januari biasanya lebih banyak saljunya ya, bulan Januari dan Februari. Wah, nggak ngerti nih masih kuat nggak nih kalau mau olahraga jalan pagi gini. Harus lihat-lihat lagi nih. Sungai. Nah, ini di balik hutan ini ya, di balik hutan ini nih jalan raya ya, jalan besar. Nggak kelihatan ya, jalan di balik hutan ini. Jadi ya di Toronto ini pemerintahnya pas bangun kotanya itu ya, dia mikirin kayak taman-taman seperti ini ya, ruang-ruang hijau gini, green space. Jadi penduduknya juga seneng ya, nggak kayak yang gedung-gedung tinggi terus gitu ya, semuanya disisain juga green space seperti ini atau taman ini ya gitu. Dan taman ini bagusnya juga kalau lagi capek gitu misalnya ya, ada tempat-tempat duduk ini biar orang-orang bisa istirahat. Rata-rata taman di sini ya seperti itu. Dan taman ini ya kalau musim panas tuh populer karena deket sungai ini ya. Pemandangannya bagus, ada sungainya. Jadi orang-orang seneng gitu pada kesini, anak-anak pada seneng. Ya cuma kalau ada sungai gini, nggak boleh nyemplung ke sungai ya, dilarang gitu di sini. Kayaknya ada dendanya sih kalau ketahuan, karena ya bahaya lah ya istilahnya. Jadi nggak boleh di berenang gitu, kali berenang di kali gitu ya nggak boleh di sini gitu. Taman ini juga kalau musim gugur ya, musim gugur ini daun-daun di pohon ini warnanya kuning semua, kuning atau merah ya. Dan pemandangannya bagus banget. Liatin warna-warnanya, karena si daun itu kan tadinya hijau ya warnanya dari musim panas, berubah jadi kayak coklat-coklat gini loh, kayak kuning gitu ya. Karena kan mau rontok ya daunnya, jadi dia berubah warna. Nah pas berubah warna itu bagus banget ngelihatnya. Musim gugur itu ya di sini sekitar bulan September, akhir September atau Oktober biasanya dia yang udah mulai berubah warna itu. Ya, kita lihat sini yuk. Tuh liatin si bapak itu juga ke sini, ikutin sungai. Ya gitu.
taman ini kalau lagi salju gini, kalau lagi ada salju ya, kalau musim dingin itu sebenarnya nggak ada maintenance ya atau perawatannya ya taman ini. Jadi jarang dibersihin ya salju-saljunya, nggak kayak yang kalau di komplek perumahan tuh kan langsung dibersihin saljunya ya sama pemerintah ya. Kalau taman ini kan bukan priority, jadi harus hati-hati sih kalau kesini lagi pas salju, karena saljunya nggak dibersihin sama dia gitu. Cuma nggak tahu ya, karena aku tahun depan ini mungkin bakal dibersihin ya, karena pemerintah ini menghimbau orang-orang suruh keluar kan untuk olahraga ya ke taman-taman seperti ini. Ya mungkin bakal ada maintenance ya mungkin ya dia tahun ini, tapi biasanya sih nggak pernah dibersihin ini. Kalau lagi ada salju atau apa gitu, ya saljunya numpuk aja gitu. Jadi kayak banjir gini deh kalau numpuk tuh, becek kalau udah mencair gitu. Dan update untuk kasus ya COVID di sini ya makin banyak ya. Hari Jumat kemarin itu ya, kemarin hari Jumat, Kanada ini sudah menembus 400.000 kasus ya. Kemarin di berita itu. Dan provinsi aku ini, provinsi Ontario, makin banyak juga gitu loh. Tiap hari melaporkan kasus itu sekitar berapa kemarin, 1.700-an ya gitu loh. Dan kasusnya tersebar lah ya, nggak di Toronto aja ya, itu kan satu provinsi itu 1.700-an. Lihat, nah warna-warnanya bagus ya pemandangannya ya. Cuma ya banyak banget sih dulu itu ya, lagi pas summer kasus corona ini seprovinsi paling 100-200 kasus satu provinsi. Nah sekarang 1.700 per hari. Bayangin aja deh, karena lagi winter gini nih, dingin, jadi orang imunitasnya menurun. Yang lebih parah lagi sebenarnya provinsi si Alberta ya. Alberta itu jauh sih dari Ontario, di sebelah barat Kanada. Nah dia tuh lebih parah lagi dia. Di Alberta itu populasinya lebih sedikit dari dari provinsi aku ini. Provinsi aku ini sebenarnya populasinya paling padat se-Kanada ya, karena kan ada Toronto ya, kota besar, dan Ottawa juga di provinsi ini, kota besar juga. Provinsi Alberta itu populasinya sedikit ya. Ya si mama tau lah, panda kan apa, si panda Gultom tuh kan tinggalnya di situ di Edmonton. Dan populasinya tuh nggak sebanyak Ontario, cuma kasusnya dia tuh sampai 1.800 per hari itu. Jadi kalau dihitung-hitung ya lebih parah di sono ya daripada kota aku. Karena kan di sini populasinya lebih banyak, Alberta populasinya lebih sedikit. Jadi katanya denger itu orang bilang kalau tesnya itu positivity rate ya, katanya kalau di Alberta positivity rate-nya itu di Alberta tuh 10%. Jadi kalau kalau kita tes COVID di Alberta ya 10% chance kira-kira bakal positif, katanya gitu. 10%. Tinggi itu, 10% itu tinggi sekali ya. Di sini kayaknya di Ontario ini masih sekitar 4-5% mungkin ya. Kurang tahu sih aku. Cuma ya di sini COVID ini masih yang banyak kenanya ya itulah orang-orang lanjut usia yang tinggal di panti-panti jompo gitu ya. Banyak kenanya dia di situ. Tuh, semuanya. Ya gitu ceritanya.
Ya tapi sebenarnya Kanada masih lebih bagus dari Amerika lah ya. Amerika sih masih parah. Di Kanada orang-orang masih pada nurut, kalau disuruh pakai masker ya pakai gitu ya. Di Amerika mah nggak tahu deh. Gitu. Ya sudah deh, ceritanya gitu aja. Aku cuma pengen lihat aja ini orang olahraga. Kalau olahraga di sini orang-orang pada ke taman gini ya. Biar pada tahu. Nah nanti kalau mama sama papa kesini juga bisa aku ajak ke taman ini. Bagus pemandangannya gitu. Biar tahu aja ya. Ya udah aja gitu aja ceritanya. Nanti ketemu lagi ya. Ya sudah.